Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Setelah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul Quran, nikmat siha wal afiyah, di antaranya juga nikmat diberikan kemudahan Allah untuk beribadah dalam keadaan nyaman, aman, tentram. Berbeda dengan kondisi sebagian saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kesulitan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman seperti yang sekarang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina yang hidupnya terancam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitannya, meneguhkan imannya, dan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah di Palestina melawan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita kali ini yaitu surat Az-Zalzalah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan suratul Zalzalah wa hiya madaniyah. Surat Az-Zalzalah ini oleh Imam Ibnu Katsir dianggap atau dimasukkan ke dalam kelompok surat madaniyah. Tapi sebagian ulama menyatakan Az-Zalzalah adalah makkiyah. Jadi memang ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makkiyah dan madaniyah surat ini. Dan kalau dilihat tentang kejadian hari kiamat yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, maka para ulama mengatakan kecenderungan surat ini adalah bagian dari surat makkiyah karena tema besarnya adalah menjelaskan tentang proses kejadian yang terjadi pada saat hari kiamat. Tetapi ada sebagian yang mengatakan madaniyah, dan itu termasuk yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ala kulli hal, ya, yang penting adalah bahwa kita memahami bahwa apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menjadi taujih rabbani yang penting untuk kita simak, dan kemudian menjadi panduan dalam hidup kita untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan, hari kiamat yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang
proses terjadinya hari kiamat yang diantaranya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu apabila bumi Allah itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ay taharrakat min asfaliha, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu bumi ini bergerak dari bawahnya, Kita bisa bayangkan bumi yang tenang, bumi yang stabil seperti ini yang kita huni sekarang, kemudian bergerak dan bergoncang dengan sangat dahsyat. Kata zilzalaha ini adalah maf'ul mutlak, menunjukkan kedahsyatan goncangan bumi saat itu. Beberapa waktu yang lalu ketika ada gempa bumi di satu titik di daerah Banten, Jakarta juga terasa goncangan. Di beberapa daerah pernah terjadi gempa bumi di Jogja, di NTB. Itu juga sebagian saudara kita yang merasakan goncangan di sekitar itu terasa sekali, begitu sangat menakutkan, menghancurkan banyak bangunan. Saudara kita yang mengalami gempa bumi dan tsunami di Aceh, mereka yang menjadi saksi hidup merasa bahwa saat itu adalah kiamat. Nah, yang terjadi pada hari kiamat nanti bukan hanya satu daerah, satu negara, satu wilayah, tetapi bumi yang dihuni oleh miliaran umat manusia ini terasa bergoncang dengan sangat dahsyat. Makanya ketika Allah menceritakan tentang proses terjadi hari kiamat di dalam surat Az-Zalzalah ini, saking dahsyatnya dan menakutkannya, maka diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, nazalat idza zulzilatul ardu zilzalaha, ketika turun surat ini yang menceritakan tentang proses terjadinya hari kiamat yang sangat mengerikan itu, wa Abu Bakar radhiyallahu anhu qa'id, pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk, fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu Abu Bakar menangis. Ketika turun surat ini, Abu Bakar menangis. Dia duduk di samping Rasulullah SAW lalu menangis, saking takutnya. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, sahabat yang terbaik minal khulafar rasyidin, termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Maka ketika Abu Bakar menangis, Rasulullah SAW bertanya, ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang menjadikanmu menangis wahai Abu Bakar? Dan Abu Bakar ini termasuk sosok sahabat pribadi yang mudah menangis. Makanya ketika Nabi sakit parah lalu meminta kepada Aisyah untuk menyampaikan kepada ayahnya Abu Bakar menggantikannya sholat, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayahku ini orang yang mudah menangis. Saya khawatir nanti kalau menggantikanmu jadi imam nggak selesai sholatnya, apa isinya cuman menangis. Jadi Abu Bakar ini sosok sahabat yang mudah menangis. Maka kemudian Abu Bakar menjawab, abkatni hadhi surah ya Rasulullah, surat Az-Zalzalah ini yang membuatku menangis. Saking takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan isi kandungan yang ada dalam surat ini, yang menceritakan tentang hari kiamat dan kemudian menceritakan tentang bagaimana Allah akan membalas
perbuatan manusia nanti di akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum la tukhti'un wa la tudnibun." Wahai Abu Bakar, ketahuilah, dan wahai sahabatku yang lain, ketahuilah, lau annakum la tukhti'un, kalau seandainya kalian tidak ada yang bersalah, wala tudnibun, tidak ada yang pernah berdosa, la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudnibuna wa yukhti'una fayaghfira lahum. Niscaya Allah akan menciptakan umat hamba, kaum yang berdosa dan kemudian bersalah, melakukan kesalahan, lalu Allah ampuni bagi mereka. Ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafurur rahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pada saat itu mengeluarkan semua isinya, mengeluarkan semua isinya. Para ulama ada yang berpendapat, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakni alqat ma fiha minal mauta, qalahu ghairu wahidin minas salaf, yaitu mengeluarkan dari isinya mayit-mayit yang ada di kuburan, semua keluar dari kubur. Ini pendapat dari sebagian ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ada juga yang berpendapat bahwa bumi mengeluarkan isinya, yang berat-berat itu diantaranya adalah kandungan alam yang ada di bawahnya, mulai dari emas, perak, semua kandungan-kandungan sumber daya alam yang ada di bawah, yang di perut bumi itu dikeluarkan semuanya. Tapi pada hari itu nggak ada manusia yang tertarik, nggak ada yang tertarik. Kalau sekarang orang mencari emas, mencari berbagai macam sumber daya alam yang ada di perut bumi, timah dan berbagai macam yang barang-barang sumber daya alam berharga. Nanti pada hari kiamat bumi juga mengeluarkan isinya, tetapi tidak ada manusia tertarik pada hari itu. Nah, dua-duanya bisa dibenarkan pendapat ini. Dan pada saat itu waqala al-insanu ma laha, pada saat itu manusia kemudian heran, kaget dengan kondisi bumi. Manusia kemudian berkata, malaha, ada apa ini? Ada apa dengan bumi? Bergoncang, mengeluarkan semua isinya. Maka kemudian mereka heran dan bertanya-tanya, malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Bapak Ibu saudara sekalian, siapa al-insan ini? Para ulama mengatakan di situ adalah siapapun yang bertemu atau berjumpa dengan kiamat akan mengingkari itu. Maka berlaku bagi orang mukmin maupun orang kafir. Tetapi ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa kiamat itu terjadi pada saat bumi didominasi oleh syirarul khalq, oleh orang-orang yang buruk. Jadi
kiamat itu terjadi pada saat manusia mendominasi di bumi ini adalah manusia-manusia yang buruk. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, penggunaan kata al-insan di dalam Al-Quran itu begitu sering kita temukan. Kata al-insan itu ada sekitar 65 kali di dalam Al-Quran. Dan biasanya umumnya kata al-insan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang sifat-sifat negatif manusia. Makanya ada khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan rewel. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita juga membaca dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa manusia dengan hanya membanggakan kemanusiaannya saja, khalin anil iman, kosong dari iman, maka dia akan menjadi manusia yang rugi, lemah, celaka, manusia yang rewel, manusia yang binasa, manusia yang rugi dunia akhirat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk menghiasi diri kita dengan iman dan takwa, karena itulah yang kemudian menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan wa qalal bashar wa qalal ins wa qalal nas, tetapi digunakan wa qalal insan untuk menggambarkan bahwa manusia pada hari kiamat itu melihat kejadian yang dahsyat, maka kemudian disitulah mereka kaget dan muncullah kemudian perilaku-perilaku yang menggambarkan mereka ini betul-betul dikagetkan dengan suasana dan kondisi kiamat tadi itu. Dan memang kiamat itu datangnya baghtah. Dalam ayat yang lain seperti dalam surat Muhammad, kiamat itu datangnya baghtah, tiba-tiba, nggak pernah ada yang bisa memprediksi. Betul ada tanda-tanda kiamat, tetapi kedatangan hari kiamat seperti yang diceritakan Allah dalam ayat ini, bumi dikoncangkan dengan sangat dahsyat dan kemudian bumi mengeluarkan semua isinya, maka itu terjadi baghtah dengan tiba-tiba dan tidak pernah manusia bisa prediksikan. Maka ketika manusia bertanya keheranan melihat kondisi yang terjadi pada bumi itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya, bumi memberitakan kabarnya, menyampaikan apa yang terjadi saat itu diceritakan oleh bumi. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuknya, mewahyukan kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah, di dalam ayat ini ya, para ulama ada dua pendapat tentang bumi menceritakan, memberitakan beritanya. Apa? Pertama, bumi memberitakan tahdutsu bima amilal amiluna ala dhuhriha. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa bumi menceritakan bahwa goncangan yang terjadi pada bumi itu semuanya terjadi atas perintah Allah.
Ini pendapat yang pertama. Jadi bumi bergoncang dengan sangat dahsyat itu adalah biiznillah, dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan bumi bergoncang dahsyat dan mengeluarkan semua isi perutnya itu. Ada pendapat yang kedua, dan ini yang diikuti atau disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ay tuhadditsu bima amila al-amiluna ala dhahriha. Pada hari kiamat itu bumi menceritakan, memberitakan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya, di bumi. Jadi semuanya diceritakan oleh bumi, sehingga dengan demikian bumi ini menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Jadi disampaikan, oh si fulan ini pernah berzina, oh si A pernah durhaka kepada orang tuanya, oh si B ini pernah korupsi, oh si C ini pernah berbuat zalim. Diceritakan semuanya oleh bumi. Dan pada hari kiamat, seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita benda-benda, hal-hal yang tidak bisa bicara ketika di dunia, pada hari kiamat semuanya bisa bicara. Makanya di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, hari ini, kata Allah, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami. Jadi yang berkata itu tangan, kaki. Tangan yang dipakai untuk berbuat baik maupun berbuat buruk akan berkata. Kaki yang digunakan untuk melangkah dalam kebaikan ataupun keburukan juga akan berkata, memberikan kesaksian, menolongnya seseorang ataukah membahayakan seseorang. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan inilah diantara yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi itu akan menjadi saksi dan menceritakan tentang semua perbuatan manusia-manusia yang menghuni bumi itu. Yang baik disampaikan, yang buruk disampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya inilah hikmah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah ketika kita berangkat sholat id, apa? Disunnahkan ketika berangkat melalui satu jalan, kemudian pulang melalui jalan lain. Apa? Kata para ulama, hikmahnya diantaranya supaya jalan-jalan yang kita lewati untuk sholat itu menjadi saksi, menjadi bukti, saksi yang menolong kita. Termasuk juga diantara dalam beberapa literatur kitab-kitab kuning ada sampaikan oleh para ulama, kenapa ketika kita selesai salam itu diusahakan bergeser sedikit dari tempat sholat kita ke depan, ke kiri atau ke belakang. Untuk apa? Untuk menambah saksi-saksi bagi kebaikan kita. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, nggak usah khawatir ketika kita melakukan perjalanan jauh, menghabiskan uang banyak, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dalam rangka amal soleh, dalam rangka takwa kepada Allah, dalam rangka ibadah, silaturahim. Seperti ketika mudik misalnya, kan orang banyak mengeluarkan duit, kadang-kadang macet,
capek, lelah, habis waktu, nggak usah khawatir. Kenapa? Selama itu kita niatkan mencari ridha Allah dan itu adalah ibadah, maka semua bumi, tempat yang kita injak, yang kita lewati, yang dilewati oleh mobil kendaraan kita, itu semuanya akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan bicara, menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan pernah lewat ke sini untuk mengunjungi saudaranya. Si fulan pernah duduk di tempat ini menangis sujud kepada Allah. Si A telah mengorbankan waktunya untuk birrul walidain dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama juga kita harus khawatir, hati-hati, karena bumi pun juga akan menjadi saksi bagi keburukan yang membahayakan kita. Manakala seseorang berbuat buruk, betul bisa jadi nggak ada yang melihat, tapi ingat, bumi akan bicara, menyampaikan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, meskipun tidak terpantau oleh orang lain. Tapi bumi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat, karena pada hari kiamat itu sesuatu yang di dunia tidak bisa bicara, ternyata di hadapan Allah pada hari kiamat bisa berbicara, baik bisa menjadi penolong kita, penolong manusia, maupun bisa menjadi sesuatu yang membahayakan manusia karena dia telah menjadi saksi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi nggak perlu khawatir kalau kebaikan kita tidak diketahui orang lain. Kenapa? Ada yang mencatat. Bumi menjadi saksinya. Ya, kan sekarang kita hidup di era medsos. Ada orang yang kadang-kadang kegiatan apapun semuanya diupload, dan ini juga harus hati-hati karena bisa saja mengganggu keikhlasannya, ya. Diupload di medsos sehingga semua orang tahu dan seterusnya. Untuk hal-hal yang sifatnya dakwah tentu bagus, ya, tapi ada kalanya hal-hal itu yang kadang-kadang dikhawatirkan itu bisa menodai keikhlasan dalam beramal soleh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ini, yaitu hari itu hari kiamat, yasdurun nasu ashtata. Manusia pada hari kiamat itu keluar dari kuburnya, bangkit dari kuburnya, ashtata, yaitu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Yarji'una an mauqifil hisab ashtata ay anwa'an wa asnafa ma baina syaqiyyin wa sa'id ma'murun bihi ilal jannati wa ma'murun bihi ilan nar. Kata Imam Ibnu Katsir, pada hari kiamat itu, hari kiamat manusia keluar, yaitu yarji'una, mereka kembali dari mauqiful hisab, kembali dari mauqiful hisab, proses untuk hisab, ashtata, dalam berbagai macam bentuk, asnafa, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok, ma baina syaqiyyin wa sa'id, di antaranya ada, di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka, ada juga yang sa'id, orang yang bahagia.
ma'murun bihi ilal jannah, ada yang kemudian diperintahkan menuju surga, wa ma'murun bihi ilan nar, ada yang diperintahkan menuju neraka. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir, kelompok orang-orang kafir ini nanti pada hari kiamat, di akhirat nanti digiring oleh Allah bergerombol-gerombol sesuai dengan kekufuran mereka. Kemana? Ila jahannama zumara, menuju neraka jahanam dalam keadaan kelompok-kelompok. Kemudian ada kelompok orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring orang-orang bertakwa yang takut kepada Allah ketika di dunia, semangat dalam beribadah, bertakwa kepada Allah, maka mereka pun nanti digiring, tapi digiring menuju surga. Semoga kita termasuk yang digiring menuju surga. Amin. Ashtata, para ulama juga mengatakan, yaitu ashtatan firaqah. Di antaranya ada yang mengatakan manusia digiring sesuai dengan amalnya, berbeda-beda sesuai dengan amalnya, termasuk dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Kalau seseorang selama di dunia amalnya baik, maka dia dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau selama di dunia amalnya buruk, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buruk. Ini juga ada yang mengatakan seperti itu. Ashtata, jadi dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti manusia sesuai dengan amalnya. Makanya digiringnya macam-macam bentuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa di dunia ini manusia pun amalnya macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu memang beraneka ragam. Makanya kita harus memastikan bahwa seluruh aktivitas, kegiatan, acara, agenda, kesibukan kita harus dipastikan semuanya bermuara mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bermuara kepada kebaikan. Karena kebaikan itu beragam, banyak pintunya. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul iman, nikmatul Islam. Karena dalam Islam yang namanya ibadah itu alhamdulillah tidak hanya ibadah mahdhah saja. Para ulama mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencakup seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, min qaulin au fi'lin, baik ucapan maupun perbuatan, zahir wa batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya betaghi bidzalika wajh Allah, yang dilakukan itu dalam rangka mencari, mengharap ridha Allah, maka itu ibadah. Makanya niat saja, niat baik aja itu bisa ibadah. Makanya perbanyak niat baik. Kan ada hadis kan, kalau seorang punya niat baik tapi tidak melakukannya, tidak dapat melakukannya, tetap diberi pahala hasanah kamilah, sempurna kebaikan itu. Tapi kalau kemudian diamalkan niat itu, diwujudkan dalam bentuk amal, maka diberi pahala sampai 10 kali lipat dan berlipat-lipat. Itu baru niat saja. Makanya perbanyak niat, karena Bapak Ibu dengan untuk niat baik aja kita nggak perlu bayar, nggak perlu tenaga. Maka perbanyak niat yang baik. Misalnya saya niat nanti malam saya akan tahajud, tapi dibarengi dengan ikhtiar, tidurnya lebih awal, pasang alarm, bangun insya Allah. Kalau kemudian ternyata sudah pasang alarm, sudah niat, sudah ikhtiar maksimal, ternyata kok bangun tiba-tiba sudah adzan subuh, tetap dapat pahala niat kita, karena sudah ikhtiar maksimal.
Tapi kalau kemudian benar-benar bangun, maka pahalanya dilipat gandakan karena telah melaksanakannya. Inna sa'yakum lasyatta. Makanya yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk melihat amal-amal mereka. Ai liya'lamu, agar mereka tahu, wa yujazu bima amiluhu fid dunya min khairin wa syarrin, dan kemudian dibalas mereka, kata Imam Ibnu Katsir, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan, amal mereka di dunia, baik amal yang khair baik maupun yang syar, yang buruk. Maka kemudian Allah sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang ketika di dunia melakukan amal soleh, amal baik, mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, maka ia akan melihatnya. Khairan yarah, maka ia akan melihatnya. Bapak Ibu hafizakumullah, digunakan kata dzarrah di sini bukan ditentukan jenisnya, tapi dzarrah itu, makanya banyak pendapat ulama tentang dzarrah. Ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan ya, seseorang ketika meletakkan debu di tangannya kemudian dihempaskan, nah, yang tersisa itu dzarrah, butiran-butiran debu. Ada yang mengatakan partikel-partikel kecil itu yang terlihat itu dzarrah. Tidak terlalu penting apa, tapi menurut Al-Imam Al-Qurtubi, dzarrah itu adalah hiya fil jumlah ibarah an aqall asya' wa asghariha. Adalah ibarah untuk sesuatu yang paling kecil. Kalau kemudian sekarang atau nanti ditemukan ada partikel yang paling kecil namanya apa, itu juga termasuk dzarrah. Artinya apa? Ini memberikan pelajaran penting agar kita tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan, sebagaimana juga tidak meremehkan sekecil apapun keburukan. Karena kan ada orang yang kadang-kadang diajak baik karena itu kan cuma sunnah. Ini nggak boleh. Kadang-kadang meremehkan, sunnah pun diremehkan. Betul, nggak dosa, tapi jangan kemudian meremehkan. Selama bisa melakukan, lakukan. Ada juga yang meremehkan dosa. Itu mah dosa kecil. Itu kan cuma dosa kecil. Udah diingatkan bahwa itu dosa, tapi kemudian tetap melakukannya dengan meremehkannya. Itu juga nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis sahih, ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan dari kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin thaliq, meskipun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Ada orang yang kadang-kadang wajahnya cemberut aja. Menemui saudara kita dalam wajah berseri itu kebaikan. Apalagi ditambah dengan yang lainnya. Nah, karena itu kita nggak boleh meremehkan perbuatan sekecil apapun, karena sekecil apapun perbuatan itu dia akan dilihat dan ada balasannya. Termasuk dosa. Iyyakum wa muhaqqaratudz dzunub, kata Nabi. Waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu yang diremehkan itu, kalau dia berkumpul pada diri seseorang, dia nanti kemudian akan bisa membinasakannya. Maka jangan pernah juga meremehkan dosa kecil, sebagaimana juga jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Selama kita bisa melakukan, lakukan. Karena nanti tidak ada kesempatan lagi. Terkadang kebaikan itu hanya datang sekali, tidak bisa datang dua kali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu saudara sekalian, terakhir saya tutup dengan sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW itu ada orang miskin. Ada orang miskin, kemudian ada orang yang minta-minta belas kasih kepadanya.
Begitu dia lihat, dia nggak punya apa-apa kecuali ada makanan sisa sedikit. Ketika dia mau kasih, dia khawatir. Kenapa? Khawatir ini nggak bermanfaat, karena dia punya hanya sedikit. Itu pun juga makanan sesuai dengan menunya, makanan yang biasa saja, tidak istimewa. Dalam pandangan dia, ngasih orang itu yang baik. Maka kemudian turun ayat ini menegurnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Boleh jadi sesuatu yang tidak berharga bagi orang miskin ini, tapi dia berikan kepada orang lain, boleh jadi dengan keikhlasannya bisa mengalahkan angka nilai besar yang ada pada orang yang kaya raya. Makanya ada hadis sadaqat dirham mi'ata dananir atau mi'at dinar. Ada kalanya 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. Nah, kembali kepada niatnya. Oleh karena itu ditegur jangan meremehkan. Boleh jadi bagi dia nggak ada harganya, tapi karena memang itu yang dimilikinya, lalu dia berikan dengan ikhlas kepada orang lain, mungkin itu lebih berharga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dan kekuatan iman, pertolongan untuk terus istiqomah dalam iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah di dunia, di akhirat, dan akhirnya kita semuanya termasuk orang yang digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa kita sampaikan. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.